skema pembagian dana otsus langsung dari pusat. Dilansir dari tribunpapua.com, anggota DPR Papua, John N.R., membandingkan konsep atau skema pandangan dana otsus khusus Papua akan berbasis dana hibah dan berdasarkan peruntukan kinerja. Kata dia, skema tersebut tidak transparansi dan efektif di Papua, sehingga perlu adanya metode baru. Apakah Papua selama ini salah membagi ataukah konsistensi dan transparansi yang selama ini menjadi masalah? Kata Gobay kepada tribunpapua.com. Gobay mengatakan, sejatinya pengelola dana tersebut menjadi kewenangan khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Sangat dikhawatirkan jika pengaturan langsung oleh pusat akan berdampak pada ketidakpercayaan Papua pada Jakarta dan membenarkan kalimat pegang kepala lepas ekor. Pemprov Papua mempunyai 5 program urusan bersama, yaitu beasiswa, Kartu Papua Sehat, Prospek, Perumahan, dan Gerbang Mas yang kemudian menjadi program Bangga Papua. Ini program yang dikelola provinsi, tapi turun juga ke kabupaten dan kota. Pasal 11 Perdasus Papua nomor 25 tahun 2013 disebutkan dengan rinci kepada siapa dana harus dibagikan. Dana otsus bagi bagian kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dialokasikan untuk pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% yang penganggarannya untuk membiayai PAUD, pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Kemudian pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% yang penganggarannya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, pelayanan kesehatan dalam situasi bencana. Selain itu ada pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 20% yang penganggarannya dialokasikan untuk pengkreditan usaha ekonomi rakyat, dana bergulir, subsidi harga kebutuhan 9 bahan pokok, dan pengembangan komoditi unggulan. Ada juga pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana dan sarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih, dan telekomunikasi. Pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan yang penganggarannya dialokasikan maksimal 6%, dan beberapa pembiayaan lainnya. Perdasus ini memberikan kewenangan besar bagi kabupaten untuk membuat aturan pelaksanaan, karena jelas kabupaten mendapat porsi yang lebih besar dari pembagian dana otsus di tanah Papua. Sejak Gubernur Lukas NMB menerbitkan Perdasus nomor 25 tahun 2013 ini, kata Gobay, sudahkah para bupati membuat peraturan untuk mengalokasikan sesuai dengan Perdasus, ataukah sesuka hati bersama tim anggaran pemerintah daerah di kabupaten kota implementasikan dana otsus di bidangnya masing-masing? Skema baru sesuai amanat Undang-Undang nomor 2 tahun 2021. Penggunaan dana otsus 2022 dibagikan menjadi 2 bagian. Dana otsus Paspis, dana otsus Black Grant, katanya.
Sementara itu, menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dana Otsus Pasifik akan dianggarkan dan digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya untuk dana Otsus Blok. Alokasi dana akan digunakan untuk membangun pemeliharaan dan pelaksanaan pelayanan publik, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua, penguatan lembaga adat, serta hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah. Kalau dilihat skemanya kurang lebih sama. Bedanya dana semua diatur dan dibagikan oleh pemerintah pusat. Menjadi pertanyaan, kata Gobay, apakah para bupati diwajibkan membuat peraturan untuk mengalokasikan sesuai dengan peraturan baru, ataukah sesuka hati bersama tim anggaran pemerintah daerah di kabupaten masing-masing?